Ngendong. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga Masjid Al-Muslimun ini Allah berkahi. Majelis Taklim Nur Fazilah Allah rahmati. Wabil khusus di hari ini ternyata Majelis Taklim Nur Fazilah sedang milad yang pertama. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Taklim Nur Fazilah ini menjadi wadah syiar Islam. Semakin banyak jamaahnya, semakin bermanfaat untuk umat. Para pengurusnya, para donaturnya mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir jamaah Majelis Taklim Nur Fazilah mudah-mudahan semuanya panjang umurnya. Amin. Sehat badannya. Amin. Ada yang masih punya hutang hari ini? Yang mana orangnya, Cuk? Nah, biasa lah ya kalau ibu-ibu hadir di Majelis Taklim itu dengan beban hutang yang luar biasa. Sama seringnya utang Kita sholat. memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membayar hutangnya. Ada hari ini yang banyak masalah ada. Yang mana orangnya? Kabeh yang tahu gak usah dibedakan. Saya hanya diberi waktu setengah jam ya tadi. Setengah jam lebih 70 menit. Itu aja. Baik, ini mah sambil nunggu 2 jam. Oh, Denis ya, temanya apa? Ya, setengah jam lebih 70 menit. Hingga husnul khotimah. Ibu mau nggak istiqomah? Mau nggak istiqomah? Pengen nggak istiqomah? Apa itu istiqomah? Dalam pinggir kan? Pengen istiqomah? Mau istiqomah? Istiqomah itu apa? Telaten. Luar biasa. Ibu-ibu teh sen kanan belok kiri. Sok ucap-ucap. Ibu-ibu mah. Saya tanya sekarang, ibu kalau tidak punya uang stres gak? Jawab yang kompak. Kalau nggak punya uang stres gak? Punya uang? Stres. Ketika ibu belum punya pasangan, belum menikah, stres gak? Setelah menikah? Stres. Sudah menikah, ibu belum punya anak, stres gak? Setelah punya anak? Tambah stres katanya. Ibu-ibu sering begini. Istiqomah itu apa sih? Secara sederhana, contoh begini. Ibu kalau dikasih uang 50 juta seneng gak? Senang. Ada di sini yang satu harinya sama suaminya dikasih uang belanja 5,5 miliar ada? Jangan bilang Pak Ustaz terlalu menghayal. Hayalan tingkat tinggi. Gak ada. Oke, 1 juta ada sehari ini 1 juta ada? Ada. Ibu seneng gak sama duit? Seneng gak sama duit? Biar suami kita hidup lengkap lagi kebiru-biruan asal punya duit. Gak apa-apa gak pulang 3 bulan setengah juga asal ngasih duit. Gak apa-apa eta kumisna bapak oge asal ngasih duit. Gak apa-apa kembali ke 4 tahun setengah oge asal ngasih duit. Dengan naon geus aki-aki oge atas asal loba duit. Itu yang namanya istiqomah. Paham, Bos? Istiqomah begitu. Apapun kejadiannya, apapun momentumnya, apapun peristiwanya, yang penting duit. Istiqomah itu berjalan tegak lurus tanpa menoleh kiri dan kanan. Itu istiqomah. Saya karena diberi waktunya singkat akan memberikan modal agar kita istiqomah. Catat pun, ya. Catat pun direkam ya. Kalau setelah direkam biasanya diapain Bu? Di-update. Kita ada yang mau direkam atau ada yang hapus? Disebarin dari status.
Tapi bagian anu nyerang salah dari para saya balik lagi. Modal agar kita bisa istiqomah kata Nabi yang pertama, jadi saminata fa innal bahra amikun. Senantiasa kalian memperbaharui perahumu karena lautan itu sangat dalam. Jadi kalau kalian ingin istiqomah harus punya perahu. Ibu punya perahu enggak? Berarti mau bisa istiqomah. Kayak Ustaz Angkot. Mau bisa istiqomah. Nah makanya kita perlu ngaji dan butuh guru itu agar kita tahu maksudnya itu apa. Yang disebut dengan perahu di situ oleh para ulama ditafsirkan niat. Dan lautan yang dalam itu ditafsirkan hal. Jadi istiqomah kunci pertama agar kita bisa istiqomah adalah kata Nabi senantiasa kalian memperbaharui niat. Kenapa Ustaz niat itu harus diperbaharui? Karena hidup itu ujian. Betul nggak Bu? Contoh, Bunda dari rumah niat dari rumah ke sini apa tuh? Mau ngapain? Mau ngaji. Satu langkah keluar rumah niat mau ngaji. Pas naik angkot, sebelum naik angkot ada tetangga kita bersih pada mana? Pada ngaji. Di Pak RT ada giveaway Pak Ibu. Sakurang menang 20 juta. Ibu arek ngaji arek Bapak Ibu. Ibu arek ngaji arek Bapak Ibu. 10 juta. Ngajong teh, ngajong gitu. Ngaji Bapak Ibu digabungkan jadi ngajong gitu. Sok jawab si Pak, mau ngaji mau Bapak Ibu. Ngaji dulu langsung ke Bapak Ibu. Kebayang kamu dari satu contoh itu aja ternyata kita itu wajib untuk memperbaharui niat. Karena di depan kita banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kita nggak juga sama sekali. Maka kunci istiqomah yang pertama adalah terus-teruslah kata Rasul memperbaharui niat. Udah kuat-kuat Ustaz, saya mau ngaji berangkat naik angkot. Bapak milih biasa SMA-nya ada kan? Kemana? Arek ngaji kemana ke Al-Muslimun? Arek mana? Di warung jambu. iPhone anu hargana 12 juta. Dijual 1,5 juta. Ibu arek ngaji arek ke warung jambu. Enak jambu kumaha? Tadi ngajong, enak jambu. Ini tidak serakah betapa luar biasa perubahan niat ketika dibentukkan dengan contoh seperti itu. Mau ngaji mau ke warung jambu? Ngaji. Waduh, banyak sekali manipulasi jawabannya seperti ini. Ustaz, saya masih kuat. Oh, kena angkot tetap mau ngaji sampai depan. Ternyata yang ngaji itu ayat besti kita di luar sana 5 orang. Arek ngaji, arek di babaturan Ibu. Ke babaturan ini kurang tak bioskop. Ada film anyar, film horor, film naon beranak dalam karung. Arek ngaji atau arek ke bioskop pun ngaji. Di luar ngaji nabi aku. Ngaji ke bioskop ya. Luar biasa ngawadul. Terasa tidak bahwa ternyata memperbaharui itu sangat penting untuk menjaga keistiqomahan kita. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri sampai menyebutkan, aku banyak mengobati penyakit berbahaya sekalipun, tapi aku tidak mampu mengobati satu penyakit, yaitu menetapkan niat di dalam hati. Catat status kosa. Oh, itu jadi lagi. Malah di apa? Aku belum pernah
mengobati satu penyakit, yaitu menetapkan niat di dalam hati. Caranya, tolong jadiin nanti apa? Story ya, story. Kenapa? Ditanya itu Sofyan As-Sauri, kenapa katanya? Karena hatiku senantiasa berubah. Awal berumah tangga, niatnya saya ibadah, diterpa ujian sana sini, jadinya lempong. Akhirnya yang tadi istiqomah dengan nama salati bangla oke antal menedu. Awal niat ibadah, gak kejaga niatnya, nyelempong jadi kedudukan. Awal niat ibadah nikah, nyelempong gak buat ujian, nyelempong urusan yang lain. Awal bikin majelis taklim, niat karena Allah, diterpa banyak ujian, tidak diperbaharui niat, akan ujian. Jelas betul? Bunda, makanya harus terus memperbaharui. Anak susah diatur, kita awal niatnya apa? Karena niat itu menjadi stasiun awal untuk mengukur keistiqomahan kita. Doakan ya Ustaz, biar istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah. Emang teteh punya niat apa? Saya pengen dekat sama Allah. Maka niat itu menjadi stasiun awal untuk mengukur keistiqomahan kita. Kalau kita nggak pernah menetapkan niat, maka kita pun nggak jelas menetapkan keistiqomahan kita. Paham enggak? Konon jadi marah lombok ya. Saya pikir tenang aja cara mana begini. Ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Ada? Ada. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung Niat. tempatnya sama, momennya sama, terus waktunya yang sama. Kita hadir di Masjid Al-Muslimun, keadaannya sama, peristiwanya sama, tapi belum bisa dipastikan niat kita semuanya sama. Betul nggak Bu? Saya melihat hadir-hadirnya. Ayo kita misalkan ibaratnya gimana kita bisa betul lagi. Kok itu rambutnya galau lagi dia? Ayo kita begitu Bu. Itu nggak sadar berarti nggak mungkin seseorang itu hadir tanpa kesadaran dan niat. Ada yang kesini itu niatnya. Niatnya sama buat telepon. Nama iman Al-Muslimun dengan kita diberi kue telepon. Pas datang ke diberi, kira-kira balik malah. Istiqomah tidak. Maka niat yang tidak benar dan tidak tepat itu akan menghantarkan kepada ketidakistiqomahan. Satu. Dan diri sakin atau lain dalam waktu itu. Berapa menit lagi? Sudah habis ya? Belum. Wah, dia itu komedi dan yang kedua, apa bekal istiqomah itu? Wa khudizada kamilan fa inna safara ba'idu. Apa? Persiapkanlah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Apa yang dimaksud perjalanan yang sangat jauh? Perjalanan setelah kehidupan kita di alam kubur, yaumil ba'ats, digiring kepada masyar, ditimbang, dihisab, melewati sirat. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Apa jembatan Siratal Mustaqim yang sering dijelaskan? Tahu? Ya. Seperti apa katanya? Seperti selai rambut di belah 7. Ternyata dalam kitab Qurtubi itu dijelaskan, itu nanjangnya saja 1000 tahun. Turunannya 1000 tahun. Nanjakannya 1000 tahun, turunan 1000 tahun. Dengan kondisi satu helai rambut seperti di belah. Bayangkan dulu. Maka persiapkanlah bekal semasa kita masih hidup. Dunia majru'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok karena ya itu satu skala rumah tangga si bapak itu bisa diatur ya. Main awewe wae. Kumahannya Ustaz di rumah tangga si kana. Walaupun dalam kondisi kita dizolimi, disakiti, dikhianati, tapi jangan pernah berhenti kita menjadikan setiap momen dalam hidup kita untuk menanam kebaikan agar kita punya bekal di akhirat. Paham tuh? Apa yang menjadi seseorang itu gak istiqomah? Karena cara pandang hidupnya bukan hidup di dunia itu adalah untuk bercontoh. Jadi kita pengennya hidup di dunia ini masa memanen.
Kalau dunia itu ada tempat bercocok tanam, wajar nggak kita capek? Wajar. Wajar nggak kita lelah? Wajar nggak kita sakit? Wajar. Tapi suatu saat apa yang kita tanam itu menjadi bekal kita untuk menyelamatkan kita di akhirat. Paham betul? Jelas. Jelas. Yang ke? 3. Kita tadi datang, kemudian can apa langsung kaget coba. Itu ngapainnya? Minum dia udah minumnya minum air putih. Air putih itu air murah benar. Air murah. Insakartum la azidannakum wa la in kafartum inni azabi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah akan Allah kalau iman kepada nikmat Allah akan azab. Saat ini di hadapan saya ada air, syukuri, maka akan Allah setelah disyukuri, insya Allah 5 menit kemudian kopi hitam ada di sini. Gak perlu kita nyuruh panitia, cukup Allah yang menggerakkan. Biarkan panitia khusus dengan kebahagiaannya. Untuk urusan kopi, yakinlah terhadap janji Allah. 2 menit lagi kopi hitam. Gak usah panitia, gak usah repot-repot. Kita hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi bekal modal untuk kita bisa istiqomah? Wa khafif fil himla fa in jadi pokoknya gara-gara kopi. Wa khafif fil himla fa innal aqabata taqul. Apa modal untuk kita bisa istiqomah? Panitia peka nggak nih kopi? Perjalanan itu sangat terjal. Kurangilah beban. Nah ini kan wajah-wajah penuh beban. Ya. Tapi alhamdulillah kan hadir di kajian bahagia betul. Kalau ingin hati bahagia hadir di kajian. Kalau ingin hati bersih hadir di kajian. Kalau ingin hati tenang hadir di kajian. Balik kalimah pun. Yang ketiga, bekal untuk modal istiqomah adalah kurangilah beban hidupmu karena perjalanan sangat terjal. Kata ulama ada 101 jam 10 kurang. Apa kata ulama? Orang yang hidup dengan beban yang paling berat. Tidak betul. Bila singkatnya gini. Orang yang memiliki beban yang paling berat adalah mereka yang selalu menangisi masa lalunya, mengkhawatiri masa depannya, dan tidak pernah mensyukuri nikmatnya hari ini. Itu orang yang memiliki beban hidup yang paling berat. Kata ulama. Ulangi. Pokoknya ulangi. Kata ulama, siapa orang yang bebannya paling berat, mereka adalah orang yang senantiasa menangisi masa lalunya, mengkhawatiri masa depannya, dan tidak pernah bersyukuri nikmatnya hari ini. Paham? Secara psikologis, karakter psikis perempuan itu yang saya tahu ada 2 yang paling menonjol. Yang pertama, perempuan itu memiliki kondisi psikis intuitif. Apa itu intuitif? Dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi satu keadaan. Betul nggak, Bu? Betul. Asal keadaan apa tekniknya? Ngomong-ngomongnya si papa dia main AWW. Padahal itu benar nggak? Belum tentu benar itu. Makanya mengkhawatiri masa depan itu kerjaan perempuan biasanya. Mama pulangannya ini gimana ya Allah? Mama harus tetap pikir itu aja. Biaya sekolahnya lebih mahal. Papa mahal, gaji papa naik-naik, pusing mama ya mahal tuh. Mama gitu, pusing papa ya biaya sekolah lebih mahal. Sekolah tahun kuliah papa sih kata anaknya kelas 2 SD. Mama nggak serius biaya kuliah. Kerjaan siapa itu? Coba dikendalikan. Mulai kita belajar untuk mensyukuri nikmat hari. Dalam
Berbagai riwayat dikatakan kebanyakan isi neraka jahanam itu perempuan. Kenapa? Salah satunya karena perempuan itu ditemukan banyak sekali jalan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh suami. Paham? Papa, asal 40 tahun nikah itu, tapi asal tadi pernah hilang sekali bagi macam. Padahal guys, ya tuh mama mau healing kemana, mau ke puncak mama tidur macet, mau healing kemana tuh mama teh ke Dubai panas, ada kemana tuh kapal luar laut jadi kelelep, ada mana tuh kemana kamu hebat itu tuh, jadi kesel apa 20 tahun nikah dan pernah dipakai emas. Padahal gue sering mainan ini jual. Betul nggak betul? Papa, itu perempuannya. Yang kedua, karakteristik psikisnya itu adalah perempuan itu tidak pernah gampang dan mudah melupakan kejadian yang sudah dialami. Perempuan. Makanya disebut perempuan itu ahli sejarah. Punya masalah sama suami udah beres, tiba-tiba muncul lagi. Masalah mana yang muncul? Masalah 40 tahun ke belakang. Bapak ingat saudara, baik. Mana Bapak sudah 40 tahun yang lalu. Mana teh? Bapak berbohongan dengan nambah hari ini. Tambah cari uang, mesti uang Bapak. Lebih dari uang apa? Nah, kedua kondisi psikologi itu ternyata menjadikan perempuan yang paling mudah menjadi orang yang berat beban hidup. Lalu menangisi masa lalunya, mengkhawatirkan masa depannya, tidak pernah bersyukur atas nikmatnya. Perempuan ternyata menjadi orang yang paling berat beban hidup. Betul kamu? Siapa penghuni rumah sakit jiwa yang terbanyak saat ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Karena perempuan pakai perasaan. Ayahnya tetangga saya berjemur nih. Suami nanti berjemur pakai kaos kutang. Tulang iga kata rempong. Itu ya, anak baik panon itu salah kisah, kita nyaman. Telinga datang pemajikan. Oh masuk. Iyo meong nanti. Kayaknya menikah orang kecil. Sok ibu belajar untuk berguru. Salah kita boleh. Ini kita dibedakan dengan cacing ngomong. Syukuri, manehna kesali. Senang hidup saling kuih. Syukuri, suami kita masih hidup. Belajar mungkin satu nasi dan aku boleh ikan patu di atas jelasannya. Kita mencelek aja suka selingkuh, apalagi ganteng. Habis-habisin perempuan. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, kita sering mengupayakan, mengikhtiarkan, membela diri kita dengan lisan kita. Ketika membela dengan lisan, tidak proporsional. Kebenaran sudah terlewat, maka muncul pembicaraan yang berbohong. Ketika bohong pun lewat, maka dia mulai akan mengorek lawan bicaranya untuk membahas kekurangan diri. Kalau ketika kita punya masalah, lalu kita habis-habisan membela diri kita dengan lisan kita, maka Allah tidak akan membela kita. Ketika kita habis-habisan menjaga martabat kita, disakiti orang lain, dikecewakan orang lain, kita bela dengan lisan kita, Allah gak respect sama kita. Allah gak respect. Makanya apa kuncinya? Ternyata diam itu bisa mendatangkan
penyakit. Baik, boleh penyakit. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika menunggu kelahiran anaknya? Kabar dan istrinya hamil. Yang dilakukan Nabi Zakaria, diam dan memperbanyak zikir kepada Allah. Jelas bos, waktunya sudah mau habis. Berapa lagi? Satu lagi belum ini ya. Sudah habis saja. Satu lagi ya. Tuh, pokok BPN sebenarnya kilo ya. Yang keempat, modal untuk istiqomah adalah wakhlisil amala fa inna nakira basir. Ikhlaslah beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Allah. Ketika kita beramal tidak ditujukan untuk Allah, lalu ditujukan untuk mendapat penilaian makhluk, maka keistiqomahannya akan rentan untuk ditinggalkan. Paham belum? Ngaji diomong ke baju kita saya kemarin pakai terlalu kita bantol namanya jadi coplok kita perlu namanya segala Batman. Kalau penilaian makhluk kita kejar, maka keistiqomahan itu akan rapuh. Paham belum? Kunci keempat adalah ikhlas beramal, kejar penilaian Allah, jangan kejar penilaian makhluk. Jadi jangan pernah kita merasa soleh dengan amal yang pernah kita lakukan. Terakhir contoh, ada ibu-ibu yang belajar tafsir 3 bulan setengah, baru bisa belajar tafsir. Dia menggurui suaminya. Bapak, siapa nama bapak? Yanto mama. Salah. Yanto mama. Salah. Nama satu mama? Yanto. Suaminya buat beli mana ngaji di mana sih? Jangan ya Bu ya. Kita ngaji, semakin kita bertambah ilmu, semakin dekat dengan Allah. Semakin kita bertambah ilmu, semakin sayang kepada suami. Semakin kita bertambah ilmu, semakin baik akhlak kita. Berkepribadian akhlakul karimah, hatinya bersih, berkepribadian akhlakul karimah. Itu kuncinya. Makanya namanya nur fadilah. Nur itu cahaya, fadilah itu adalah akhlak yang mulia. Bercahaya hatinya, berkepribadian akhlaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.